Bapak Ibu jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ini kembali kita lanjutkan pembacaan kita terhadap firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an pada surah Maryam. Terakhir telah sama-sama kita membaca beberapa ayat yang menceritakan ucapan dari Nabi Isa alaihissalam ketika beliau masih bayi dan masih dalam ayunan. Ketika itu ibunya Maryam alaihissalam memberikan isyarat kepada Nabi Isa yang masih bayi dan dalam ayunan tersebut ketika kaumnya menuduh Maryam alaihissalam telah melakukan perbuatan yang tercela. Nah, di antara ucapan Nabi Isa itu termuat di dalam ayat 30 sampai pada ayat ke-32 dari surah Maryam. Isa alaihissalam berkata, "Qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya." Qala, ia berkata, "Inni Abdullah." Sesungguhnya saya adalah hambanya Allah. Jadi status pertama sekali yang disebut oleh Isa adalah sebagai hamba, bukan sebagai nabi. Yang pertama beliau sebut, saya ini hambanya Allah. Beliau tidak mengatakan saya nabi. Nah, nanti setelah itu baru disebut ataniyal kitab, Allah telah memberi saya kitab, wa ja'alani nabiyyah, dan dia telah menjadikanku sebagai nabi. Tapi yang beliau ucapkan adalah qala inni Abdullah. Sesungguhnya saya ini adalah seorang hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pernah sampaikan bahwa kedudukan yang paling tinggi yang bisa diraih oleh seorang manusia adalah ketika ia menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kedudukan di atas kedudukan sebagai hamba Allah. Kalau kita menjadi hamba manusia, itu kehinaan, budak namanya, hamba sahaya. Tapi kalau jadi hamba Allah, sebaliknya, itu adalah kemuliaan dan tidak ada kemuliaan di atasnya. Ataniyal kitab, saya diberi kitab oleh Allah, wa ja'alani nabiyya, dan dia telah menjadikan saya sebagai seorang nabi. Kalau kita melihat rangkaian ayat ini dengan ayat yang sebelumnya, kalau ucapan ini diucapkan oleh Nabi Isa ketika dia masih bayi, maka yang dimaksud dia telah menjadikan aku sebagai nabi, itu dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun beliau masih bayi, tapi dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala kelak dia akan tumbuh menjadi dewasa dan menjadi seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan dia telah menjadikanku sebagai orang yang diberkahi dimanapun saya berada. Barakah itu adalah ayyu'tiya syai' aktsar mimma huwa mutawaqqa, sesuatu yang memberi lebih daripada yang diharapkan, lebih daripada yang biasa. Berkah bisa ada pada benda, berkah bisa ada pada tempat, berkah bisa ada pada waktu, dan berkah juga bisa ada pada orang. Misalnya berkah pada benda. Katakanlah kalau ukuran biasa air, ya, satu botol kecil begini, ya paling hanya bisa menghilangkan rasa haus satu orang saja. Kalau ukuran normal, ukuran biasa. Tapi kalau misalnya ada air satu botol seperti ini kemudian diminum puluhan orang secara bergantian dan semua hilang rasa hausnya, berarti air tersebut telah memberikan lebih dari yang biasa, lebih dari yang diharapkan. Itu artinya pada air itu ada berkah, karena dia telah memberi lebih daripada yang biasa. Misalnya kita atau ada orang yang terima gaji 1 bulan 3 juta. Biasanya pas-pasan saja 1 bulan dipakai 3 juta itu. Tapi satu waktu dengan gaji 3 juta, ternyata alhamdulillah semua kebutuhan hidupnya terpenuhi dalam bulan tersebut, dan masih ada sisanya yang cukup untuk dia simpan.
Berarti penghasilannya pada bulan itu berberkah karena telah memberikan nilai lebih. Karena itu kita diajari untuk meminta kepada Allah bukan rezeki yang banyak, tapi rezeki yang berkah. Itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika dia berberkah, maka dia akan memberi nilai lebih dibandingkan yang biasanya. Selain pada benda, berkah juga bisa ada pada tempat. Ada tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah yang memberi nilai lebih. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Inilah masjid-masjid yang memberi nilai lebih, yang pahalanya lebih besar ketika sholat di dalamnya dibandingkan dengan sholat di masjid-masjid yang lain. Berkah juga bisa ada pada waktu. Misalnya saat ini kita ada dalam bulan Zulhijjah, dan hari ini bahkan masih di awal-awal bulan Zulhijjah. Nah, 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah hari-hari yang diberkahi. Di dalam hadis Nabi menjelaskan, "Ma min ayyam al-amalus salihu fiha ahabbu ilallah min hazihil ayyam." Tidak ada hari-hari yang lebih disukai oleh Allah untuk dijadikan sebagai hari melakukan amal soleh dibandingkan dengan hari-hari ini. Hari-hari ini yang dimaksud 10 hari pertama Zulhijjah. Kemudian ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, "Walal jihadu fi sabilillah?" Bagaimana kalau dibandingkan dengan jihad di jalan Allah ya Rasulullah? Apa Allah tetap lebih suka amal saleh di 10 hari pertama Zulhijjah? Maka Nabi tegaskan, walal jihadu fi sabilillah. Bahkan meskipun dibandingkan dengan jihad di jalan Allah, Allah tetap lebih suka amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama Zulhijjah. Illa rajul, kecuali kalau ada seseorang kharaja bi nafsihi wa malihi, dia keluar, dia bawa dirinya, dia bawa semua hartanya di jalannya Allah. Walam yarji min zalika bisyai, dan tidak ada yang kembali, semua hartanya habis di jalan Allah dan dia pun gugur juga di jalan Allah SWT. Inilah yang bisa menandingi amal-amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama Zulhijjah. Malam ini kalau menurut keputusan pemerintah kita adalah malam yang keempat dari bulan Zulhijjah, karena 1 Zulhijjah malam Sabtu, kemudian malam Ahad, malam Senin, ya malam Selasa. Tapi kalau mengikuti keputusan pemerintah Arab Saudi, bahkan malam ini sudah malam yang kelima dari bulan Zulhijjah, karena pemerintah Arab Saudi sudah bisa melihat hilal, ya, bulan muda pada malam Jumat. Maka malam pertama Zulhijjahnya malam Jumat. Malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, sekarang malam Selasa, malam kelima Zulhijjah. Maka nanti akan ada perbedaan hari raya di Saudi dengan di Indonesia. Di Saudi hari Ahad, ya, kita di Indonesia hari Senin. Nanti akan menimbulkan lagi pertanyaan, puasa Arafahnya kapan? Saya pernah jelaskan 2 tahun yang lalu, karena juga terjadi perbedaan, bahwa ulama kita ya memang berbeda pendapat, ini masalah khilafiyah. Ketika terjadi perbedaan antara hasil ru'ya di Makkah dengan hasil ru'ya di negeri, ya, di satu negeri, ada ulama yang mengatakan ya diikuti puasa Arafahnya waktu wukuf di Arafah, karena namanya puasa Arafah. Ya, alasannya seperti itu. Ulama lain mengatakan tidak, diikuti tanggal 9 Zulhijjah di mana kita berada. Karena puasa Arafah itu yang dirujuk adalah tanggal 9 Zulhijjahnya, bukan pada amal wukufnya jamaah haji di Arafah, dengan alasan bahwa puasa Arafah lebih dahulu disyariatkan daripada haji. Haji itu turun perintahnya tahun ke-6 Hijriah, sementara puasa Arafah ini sudah ada sejak tahun ke-2 Hijriah. Berarti ketika disebut puasa Arafah lebih dulu, maka dia tidak berkaitan secara langsung dengan haji, termasuk wukuf yang merupakan rangkaian dari amalan-amalan haji itu. Ya sudah, puasa sajalah hari Sabtu, puasa lagi hari Ahad. Bahkan sebanyak mungkin kita laksanakan puasa di 10 hari pertama Zulhijjah. Malamnya perbanyak zikir, terutama 3 macam zikir. 1, yaitu dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Zikir yang kedua, Allahu akbaru, Allahu akbaru, la ilaha illallah, Allahu akbaru, Allahu akbar walillahil hamd. Yang ketiga itu dia membaca la ilaha illallah wahda,
la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di 10 hari pertama Zulhijjah. Ini adalah hari-hari yang diberkahi. Nah, selain bisa ada pada benda, bisa ada pada tempat, bisa ada pada waktu, berkah juga bisa ada pada orang. Nah, contohnya di sini Nabi Isa alaihissalam disebut wa ja'alani mubarakan. Saya dijadikan oleh Allah orang yang diberkahi. Artinya yang memberi nilai lebih dibandingkan orang lain. Sama dengan Ibrahim dan keluarganya juga disebut dalam Al-Quran wa barakna alaihi wa ala ishaq. Kami berkahi Ibrahim dan kami juga berkahi Ishak. Jamaah maghrib yang dimuliakan SWT. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Saya dijadikan orang yang diberkahi dimanapun saya berada, kata Nabi Isa alaihissalam. Wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Saya diwasiati oleh Allah untuk salat, untuk zakat sepanjang saya hidup. Wa barran biwalidati. Dan saya juga diwasiati untuk berbakti kepada ibu saya. Ya, tidak disebut kedua orang tua karena beliau tidak punya bapak, beliau hanya punya ibu. Barran biwalidati. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Ya, dan Allah tidak menjadikan saya sebagai orang yang jabbar, orang yang otoriter. Ya, dan bukan orang yang syaqiyan, bukan orang yang celaka. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayyan. Wassalam, semoga keselamatan yang sempurna, yang menyeluruh tercurah kepadaku, kata Nabi Isa. Yauma wulidtu, pada hari saya dilahirkan, wa yauma amutu, pada hari saya akan dimatikan, wa yauma ub'atsu hayyan, dan pada hari saya akan dihidupkan kembali. Jadi di sini Pak disebut tiga masa. Wulidtu, saya telah dilahirkan. Amutu, saya akan mati. Wah, kemudian ub'atsu, saya akan dibangkitkan. Yang menggunakan fi'il madhi, kata kerja lampu, cuma dilahirkan, tapi mati fi'il mudhari. Karena ada yang pakai ayat ini, nah, kemudian tidak terlalu memahami mungkin bentuk-bentuk kata dalam bahasa Arab. Saya katakan itu ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Isa telah mati. Nah, padahal ayat ini tidak mengatakan telah mati, akan saya akan mati. Beda dengan lahir. Kalau lahir itu pakai kata kerja lampau. Ya, wassalamu alaihi, semoga keselamatan tercurah kepadaku. Yauma wulidtu, pada hari saya telah dilahirkan. Tapi begitu mati bukan telah mati. Wa yauma amutu, hari saya akan mati. Karena sampai sekarang belum mati, Pak, masih hidup. Meskipun dengan kehidupan yang berbeda yang kita jalani saat ini. Wa yauma ub'atsu hayyan, dan pada hari saya akan dibangkitkan kembali. Nah, mohon maaf, ini agak sensitif barangkali. Ayat ini yang dijadikan dasar oleh beberapa ulama yang membolehkan untuk mengucapkan selamat Natal. Ini ayat yang dijadikan dasar. Karena Nabi Isa pun mengucapkan semoga keselamatan tercurah kepadaku pada hari saya dilahirkan. Nah, ayat ini yang dijadikan selamat berarti boleh. Tapi sebagian besar ulama tidak memahami seperti itu. Ya, karena ucapan selamat Natal itu tidak hanya dikaitkan dengan kelahiran Nabi Isa alaihissalam, tapi penyandaran sifat-sifat kepada Yesus Kristus. Ya, kemudian penyandaran waktu yang dianggap sebagai waktu kelahiran beliau. Ya, sehingga untuk menjaga akidah maka itu dihindari. Ya, intinya ini masalah khilafiyah. Untuk kehati-hatian, dan tidak ada juga misalnya sesuatu yang sangat mendesak untuk mengucapkan itu, maka lebih baik untuk dihindari. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayyan. Setelah disebutkan rangkaian ucapannya Nabi Isa alaihi salam, maka kemudian Allah SWT melanjutkan, zalika Isa bin Maryam. Itulah sifat-sifatnya Isa, identitasnya Isa putra Maryam. Qaulul haq allazi fihi yamtarun. Dan apa yang diucapkan itulah perkataan yang hak, perkataan yang benar. Jadi apa? Semua yang diucapkan itu perkataan yang benar, yang manusia kemudian berbantah-bantahan atau meragukan kebenarannya. Ya, mereka meragukan kebenaran ucapannya itu. Maka lillahi ayyattakhidha min waladin. Tidaklah pantas bagi Allah untuk menjadikan seseorang sebagai anaknya. Tidak pantas Allah menjadikan seseorang sebagai
anaknya. Subhanahu, maha suci Allah. Jadi tasbih itu menjauhkan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak disandarkan kepadanya. Makanya sering disebut ketika di Al-Quran ada yang mensifati Allah dengan sifat yang tidak layak, ada yang menyekutukan Allah, maka langsung subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah. Maksudnya apa? Jauh Allah dari apa yang mereka sifatkan. Tidak mungkin Allah SWT mempunyai sifat yang seperti itu. Maka kita juga jika terlintas dalam benak penyandaran sifat yang tidak layak disandarkan kepada Allah, segera bertasbih. Ya, selain beristighfar, selain mohon ampun kepada Allah SWT. Maka di Al-Quran itu digandeng, Pak. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah dengan memuji Tuhan dan minta ampun. Misalnya tiba-tiba terlintas mungkin dalam benak, oh sepertinya saya diperlakukan tidak adil oleh Tuhan ini. Saya rajin beribadah, tapi kehidupan saya kok begini-begini terus, tidak ada kemajuan, tidak ada peningkatan. Ada tetangga saya malas sekali ibadah, tapi kehidupan dunianya kok bagus sekali. Hanya Allah tidak memperlakukan saya dengan adil. Itu artinya kita telah menyandarkan sifat yang tidak layak untuk disandarkan kepada Allah, karena tidak mungkin Allah itu tidak adil. Ya, tapi ukuran keadilan bukan kita yang menentukan. Ya. Nah, oleh karena itu segera istighfar, puji Allah dan baca tasbih. Tasbih, puji dan istighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya, kata para ulama kita, di antara bacaan yang paling sering Nabi ucapkan menjelang akhir hidup beliau, ya, melaksanakan perintah Allah dalam ayat tadi, bertasbih, memuji Allah dan meminta ampun. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghufirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghufirli. Maha suci Engkau ya Allah, pujian bagimu, ya Allah ampunilah saya. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah itu menghendaki sesuatu, cukuplah baginya berkata jadi, maka jadi yang dikehendaki. Bukan berarti betul-betul Allah ucapkan kun jadi, karena Allah pun tidak membutuhkan ucapan itu. Tapi ini adalah gaya bahasa untuk menunjukkan betapa mudahnya Allah mewujudkan apa yang dikehendakinya. Ya, untuk menggambarkan kemudahan itu maka disebutlah kun fayakun. Tapi bukan berarti Allah harus mengucapkan kalimat itu. Karena jika Allah harus mengucapkan berarti Allah butuh kepada ucapan. Allah butuh kepada dua huruf tersebut. Allah tidak butuh apa-apa untuk mewujudkan kehendaknya. Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu. Ya. Nah, kemudian dilanjutkan lagi ucapannya Nabi Isa. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhan kalian. Fa'buduhu, maka ibadahlah, sembahlah hanya Dia saja. Hadza siratun mustaqimun. Inilah jalan yang lebar, bisa menampung banyak orang, dan mustaqim, lurus, sehingga cepat sampai ke tujuannya. Saya kira itu pengantar kajian kita di malam ini. Seperti biasa saya berikan waktu yang lapang. Kalau ada yang ingin ditambahkan, ditanyakan atau didiskusikan, saya persilakan pada jamaah sekalian. Demikian untuk sementara. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.